Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Segenap majelis gereja menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari Minggu ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk mengikuti ibadah di Jemaat Karambe ini. Semoga kita semua boleh beribadah dengan penuh semangat serta memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pengharapan adalah bagaikan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Berharap kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat, sebab Ia adalah Allah yang setia. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Saya undang jemaat berdiri. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuturkan wajahmu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan wajahmu, kasih setiamu Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita bermazmur dari Mazmur 79 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13 secara berbalasan. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata,
Di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui Pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami. 7 kali lipat selai yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Mari kita mendengarkan peneguhan kasih Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 untuk mengasihi sesama kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Segenap jemaat Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kita dalam sepanjang satu minggu di dalam setiap aktivitas kita. Bahkan Tuhan masih mengaruniakan kita kesehatan, kekuatan. Tapi kita juga sadar, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini ada banyak perkara juga yang kadang-kadang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami tahu dan percaya bahwa kami ini lemah, kami ini ringkih dan panah. Bahkan kadang-kadang kami lebih mementingkan masalah-masalah hidup kami secara pribadi. Kemanusiaan kami lebih menonjol, yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini nyata ya Tuhan melalui pikiran-pikiran kami, melalui perkataan-perkataan kami, bahkan juga dalam seluruh tindakan perbuatan kami. Olehnya itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan, kami mohon pengasihan, supaya kami kembali menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita dari anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-8 berkata,
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan. Halusku, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." 1 Tawarik 29 ayat 17. Pujian kuberi persembahan akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Persembahan pada Tuhanmu, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kuberi persembahan pada Tuhan. Ayat 1. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu.
datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ya, dan natura ini ditujukan untuk pembangunan. Oh, kita abami mai, kita makasa, mitawai, tawai, 200 satu kali, 200 satu kali, 200 satu kali, 2 kali, 200 3 kali. Yo, ya pete, lau, ya te lau pira, 50 satu kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Oh, itu kapte punti untuk pembangunan. Nawai. Pira. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Oh, lau. Untuk pembangunan juga ini. 50 satu kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Sulit lama. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak. Olemo untuk pembangunan. Pira 50 satu kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, untuk pembangunan duka teh. Oh, taplaka meja teh. Ya, tawai. Pira. Tamo 50 satu kali, 60 2 kali, 100 2 kali, 100 200 2 kali, 200 3 kali. Oh, punti 50 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Oh ya, te tu mami di pasiso lautan ne. Oh, sup so, nakwaso. Yo, ya mo, tawai. Pira,
100 satu kali, 100 dua kali. Melote lah lobo pa na nene di piti-piti jo may paso lautan. Oh. 100 dua kali, 100 tiga kali. Oh, dennya tambah-tambah na palante, bay dongkang ada, pasangan na lante. Oh, labi mamio mate, sabade pabubu-bumbun na jo. Ya mo tawai, pira. 50 satu kali, 50 tiga kali. Oh ya petilawe, ditole, tawai. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Kembali, oh ditole pak. Tole. Pira mo? 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Oh ya te punti pembangunan duka peto, pembangunan nas atau bangkam dilelang. Ya mete tawai. Pira mo punti maming te. Bisa pa di peta sakta sakit, ada tapu te kelaku sang minggu, sabala nenek palaman tua. 20.000, 20 satu kali, 20 dua kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Oh ya te kaliki untuk persidangan PWGT te tawai pira 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Apa itu? Oh ya te baje. Panitia pengucapan syukur te. Oh baje te. Tawai. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Yo, soalnya apa siapa tu ini ate? Ya tawai. Pira? 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Oh, soalnya apa tu ini? Tawai. 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Oh ini apa? 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Oh ini apa? 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Tuh ini tuh. Ya, yang mana betul bisa? 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya,
Terima kasih kepada yang sudah memberi natura untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Mari kita doakan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami, dan juga mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Pujian hidup kita yang benar. Biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita juga telah bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi kita, dan kita telah memberikan untuk sebagian dalam pelayanan Tuhan di Jemaat Karambe. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita, baik kita yang ada di rumah ini maupun dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang di rumah, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman ini. Kita berdoa. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan dalam ibadah kami yang kedua pada hari ini ya Tuhan di Jemaat Karambe. Kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa boleh kami alami. Dan dalam ibadah kami ini ya Tuhan, kami telah memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami juga telah menikmati persekutuan, bahkan juga telah mendukung pelayan-pelayan yang dilaksanakan dalam jemaat untuk memberikan persembahan. Berkati semua ya Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini tetap menjadi kekuatan pengharapan, bahkan pegangan yang kokoh dalam kehidupan kami. Pakailah ketiga hamba-Mu ini, bahkan jemaat-Mu yang akan mendengarkan, beri konsentrasi baik dalam ruangan gereja ini ya Tuhan, maupun saudara-saudara kami di rumah atau di mana saja tempat untuk mendengarkan firman melalui live streaming YouTube Jemaat Karambe. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Yeremia 8. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya?
Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seseorang demi seseorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu,
karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kures semangat Puan. Selamat pagi, Shalom. Patut kita menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan kemurahan yang Tuhan sudah boleh perkenankan untuk kita boleh alami sampai saat ini, dan kita tetap merasakan tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama, kita dengarkan memberikan kita satu tema untuk kita renungkan pada sepanjang minggu ini, berharap kepada Tuhan. Ma'ranuan lakopuang. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita di dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22, ada dua hal yang membuat Yeremia sangat tertekan dan menderita. Yang pertama, Yeremia ini adalah nabi dan pilihan Allah, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Sampai Yeremia berkata, dari sejak kandungan Allah telah mengenal Yeremia, dan dia diutus kepada bangsa Israel umatnya untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk menyatakan kebenaran, dan bangsa ini tetap setia dan hidup dalam tuntunan dan kasih Allah. Tetapi kenyataannya, ibu bapak, saudara-saudara, bangsa ini telah berpaling dari Tuhan baik di Yehuda maupun di Israel. Sebagai bagian daripada umat Allah ini, Yeremia sangat berduka atas segala tindak tanduk dan segala kejahatan daripada bangsa ini. Karena Yeremia tahu Allah pasti akan membinasakan dan menghukum mereka. Yeremia ada di dalam satu kondisi dilematis. Di satu sisi dia hidup bergaul dengan Allah dan dia adalah alat Allah. Tapi di sisi lain ia adalah bagian daripada umat Allah, bangsa Israel yang telah berpaling dari Allah, yang sebentar lagi akan mendapat hukuman dari Allah. Coba bayangkan ibu bapak, saudara-saudara, jika bapak ibu ada dalam kondisi seperti ini. Misalnya, ada keluarga kita yang melakukan satu kesalahan, dan kita adalah bagian dari alat untuk menyampaikan bahwa kamu bersalah. Contohnya misalnya pengayom hukum dan lain sebagainya, pasti kita akan mengalami konflik yang luar biasa. Sehingga Yeremia berseru kepada Allah, satu hal yang dia minta, supaya bangsa ini menyadari dan bertobat, supaya hukuman daripada Allah ditangguhkan kepada bangsa ini. Ibu bapak, saudara-saudara,
dalam pembacaan kita ini ada dua pokok yang ditekankan dalam pembacaan untuk kita renungkan bersama. Pertama, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang kita bisa gantungkan hidup kita, yang kita bisa pegang selain daripada hidup berharap kepada Tuhan. Mengapa? Ini pertanyaan ibu bapak saudara-saudara. Dalam hidup ini, setiap kita pasti bergantung kepada sesuatu. Dan nasang ranum tasin salah nasang. Anak-anak punya harapan pada ayah dan ibunya. Mengapa? Karena ayah dan ibu melindungi mereka. Orang-orang berharap pada keluarganya. Tidak disangka lagi bahwa kehidupan manusia dalam dunia ini ada yang berharap pada koneksi. Wah, dan kenalanku pejabat dan lain sebagainya. Ada orang berharap pada jabatannya. Wah, saya diangkat ini dan ini. Bahkan mungkin ada yang berharap pada kekayaan sebagai modal bahwa 7 turunan hartanya tidak akan habis. Ada juga orang yang mengandalkan kekuatan, kepintaran, pengalamannya dan lain sebagainya. Karena orang berharap pada hal-hal ini maka terjadi yang namanya bullying. Kita mengeksploitasi orang, kita merampas hak-hak orang. Namun semuanya itu kita tahu bukanlah tempat pengharapan yang kekal abadi, karena itu sementara saja. Firman Tuhan di dalam Injil berkata, bagaikan seorang yang membangun rumah di atas pasir. Jika badai itu datang, pasir itu akan dan robohlah bangunan itu. Orang yang kuat pasti akan tua dan menurun. Jabatan itu ada masa-masa pensiun. Kekayaan itu pasti ada batas. Dan kita tahu ibu bapak, saudara-saudara, bahwa secara manusia kita ini panah dan ringkih. Selalu berganti setiap musim, setiap waktu. Ya. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita tua, bahkan renta tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ada dulunya yang diagung-agungkan, menempati kedudukan pada saat dia mempunyai, tetapi setelah pensiun mungkin tidak dirilik lagi. Banyak inilah. Sehingga Yeremia berkata, tidak ada kebalsam di Gilead, tidak ada ketabib yang akan menyembuhkan kesombongan, yang akan menyembuhkan orang-orang yang berharap seperti ini. Supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka banggakan ini secara khusus orang Israel pada saat itu kembali berpaling kepada Allah. Dan penyebab bencana yang melanda umat Allah adalah penyembahan berhala. Ayat 8, pasal 8 ayat yang ke-19 bagian C. Umat menyerahkan hidup mereka kepada objek yang sesungguhnya berada di bawah kontrol mereka. Ya. Ketira bikin garaga kita tahu-tahu, talom penombai, kita garaga, nah kita kalena sulen penombai. Ya. Atau banyak hal-hal yang dianggap sakral dalam saat ini. Kita garaga banun, tak eta toro itu dikataku omi sule sulomi di penombai dan lain sebagainya, dikua ada setangnya dan lain-lain sebagainya. Toh, itu di bawah kontrol kita sebenarnya. Ya. Tapi ada satu kontrol yang mengendalikan kehidupan kita, yaitu Allah. Sehingga pada saat ini kita melihat bahwa orang yang berpaling dari Allah, yang telah hidup dalam kasih karunia Allah dan telah tebus, pasti akan mengalami malapetaka yang menimpa. Sehingga Yeremia mengatakan, kami ini sudah dicelah,
kami diolok-olok, kami dicemooh dalam sepanjang waktu. Kita melihat ada begitu banyak yanda-yate kita tosarani berbuat, langsung ke dibuli, langsung ke diolok-olok, bahkan nama kita itu salah sidik di susito dan susito dan susito. Iya, ini kehidupan kita. Umat diingatkan untuk menaikkan doa syafaat bagi para raja, para pembesar, dan inilah yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syukur, naikkanlah doa-doa supaya kehidupan ini boleh tertata dengan baik dalam campur tangan dan kehidupan Tuhan. Tak ada tanda mandat tok mua menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Kita banyak yang na tobang mutu solata, wih marwa amiki. Ya to pisan na kau tahu di mulutmu harimaumu, tapi totemo di jarimu harimaumu. Karena alat-alat teknologi totemo gampang sekali membuli orang. Ya. Salah sidi muncul kiri kanan dan lain sebagainya. Paulus katakan kepada Timotius, berdoalah untuk pemimpin, mengucap syukurlah atas segala yang Tuhan berikan. Bahkan jangan jemu-jemu setiap saat supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena dunia ini tidak lagi dalam kendali kita, tapi dalam kendali iblis. Gampang sekali, ibu bapak saudara-saudara. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, kita harus jemaat menjalani hidup ini dan berharap kepada Tuhan. Mengapa? Penderitaan yang sangat dalam merupakan gambaran kehidupan umat Tuhan. Bahkan benar, bangsa ini ada di dalam tawanan dari bangsa-bangsa lain. Umat menghadapi kerasnya kehidupan tanpa Tuhan. Sedangkan den tupong matuan usi solangki, kita tetap dalam pergumulan ini. Kita tetap mengalami yang namanya gumul. Apalagi kita itu pengmatualan katuan tasilu selanasa. In dalam bengki kamatotoran kamawat. Ya. In dalam bengki tuyona lau mendadi nisa pentoyan lan katuan tasilu selanasa unolete katuan. Nabi Yeremia sangat sedih melihat kehancuran negerinya. Hatinya sangat pedih. Karena luka putri bangsanya, hatiku luka. Bayangkan ibu bapak saudara-saudara. Ya. Oleh karena ketidaktaatan. Dan siapakah yang akan membalut luka-luka itu? Hanya Tuhan. Siapakah yang akan mengobati? Hanya Tuhan. Dan itu nyata saudara-saudara. Setelah manusia bergelimang dengan dosa, Tuhan datang di dalam diri Yesus Kristus. Dia telah mati, dia telah bangkit, menebus kita dan memberikan kita kekekalan. Itulah yang menjadi pegangan kokoh yang kuat dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terlepas daripada pergumulan. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak mengalami yang namanya luka-luka batin dan luka-luka banyak hal saudara-saudara. Ya. Tetapi ada tangan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bahkan Allah menyiapkan tempat bagi kita saudara-saudara. Ada satu realitas kehidupan yang kadang-kadang di-share. Dan misal seorang pengusaha bertanya kepada karyawannya, "Nak kuat tolong tuliskan 10 orang yang paling sangat kau cintai dan berperan pada hidup." Dia kimito anakna, mbeena, doona, bainena, monena dan semua orang-orang yang di dekat mereka. Nah kami itu direktur ini alaya apa? Garis 4, tinggal 6. Kadang-kadang kita konflik, oh ya tembena ini, tomatuangku berjasa ya ini. Setelah itu dia lepas.
Ya. Setelah itu naku minggu itu ini, tolong garis semua kasih tinggal satu, siapa yang paling berperan dalam hidup. Konflik. Tapi dia berani ambil tindakan. Tinggal yang tidak dia garis adalah istrinya kalau suami, kalau laki-laki itu, dan suaminya kalau ini. Nah, aku ambil dokter, mengapa? Nah, aku ya tu indo ambeku, dia akan meninggal, dia tinggalkan saya. Ya ti anakku yang dewasa, nama keluarga dia akan mempunyai hidup mereka sendiri. Tapi ya ti balingku, muaneku baatu baineku, dia akan menemani saya suka dan duka. Saya mengakhiri dalam hidup ini. Jadi ya moto dak sia-siakan itu balik gile. Pakai barak gile. Karena dia yang akan menemani kamu setiap saat, ya. Ya Tuhan kata umur balita sampai 12 tahun bisa pergi sholat mama. Tapi di atas itu tidak mau lagi, ya. Dan lain sebagainya. Tapi ya tuh siang malam ada di samping kiri kita indana. Balim kita. Balim. Ya. Si solal lo nangguling. Inilah ibu bapak saudara-saudara. Satu pengandaian dalam hidup kita. Dan yang lebih utama adalah kasih Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan ini janji Tuhan. Ia betul sebagai respon atas janji. Sebagai respon atas penyertaan Tuhan, kita harus berharap pada Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Berharaplah pada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan selalu indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini sungguh panah dan ringkih. Bahkan kadang-kadang kami tidak setia dalam komitmen kami. Secara khusus berkomitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kami silau dengan keberadaan dunia dan apa yang sementara ada pada kami. Sehingga kadang-kadang kami lalai dan jauh daripada Tuhan, yang membuat Tuhan murka. Tapi melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, biarlah semuanya itu ya Tuhan menopang menuntun kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Supaya kembali kami berpegang teguh pada janji dan kami tetap berkomitmen hidup dan berharap pada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami tidak setia. Dan biarlah dengan kesetiaan Tuhan kami tetap merenungkan dalam sepanjang hidup. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas kasih dan anugerah-Mu. Secara khusus Tuhan memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati. Dan saat ini kami boleh bersekutu di dalam ibadah kedua pada hari ini di Jemaat Kerambe. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui panduan live streaming YouTube Jemaat Kerambe. Firman-Mu yang kami dengarkan ini biarlah menjadi kekuatan pengharapan kami. Bahwa tidak ada satupun yang akan menjadi pengharapan kami di dunia ini selain daripada kasih dan anugerah Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami, baik itu jabatan, baik itu kekayaan, baik itu kekuatan, maupun hal-hal materi yang lain, itu sementara saja. Dan biarlah kami pakai ya Tuhan, untuk membangun kehidupan kami, untuk kami pakai melayani sesama kami dan juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan,
Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur mulai dari tanggal 12 sampai 18 September. Berkati dan topang ya Tuhan, Tuhan telah tuntun sertai dalam menjalani kehidupan 1 tahun. Dan dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Bahkan diberkatilah saudara-saudara kami yang senantiasa mendukung pelayanan, baik itu melalui persembahan-persembahan syukur maupun juga persembahan-persembahan natura, bahkan yang menguangkan natura ini. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang ada pada mereka senantiasa Tuhan lipat gandakan, dan mereka senantiasa tidak berkekurangan tetapi senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat-Mu dalam segala langkah hidup mereka. Tuhan senantiasa topang tuntun, baik yang Tuhan pakai sebagai pegawai negeri sipil, baik sebagai karyawan swasta, bahkan yang mengolah kehidupan melalui sawah ladang mereka dan ternak-ternak mereka, bahkan yang membuka usaha-usaha mereka ya Tuhan, baik itu di rumah mereka, di pasar atau di tempat-tempat lain. Berkati bahkan anak-anak kami yang sementara merendah masa depan mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Berkati sehingga mereka berkomitmen, dan Tuhan akan menganugerahkan kepintaran seperti Tuhan menganugerahkan kepada Daniel dan Yusuf, sehingga boleh merendah masa depan mereka dengan baik ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami oleh karena urusan-urusan pekerjaan dan urusan-urusan kantor, urusan-urusan keluarga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka sehingga boleh berangkat melaksanakan tugas panggilan, dan mereka boleh kembali dan boleh bersama-sama dengan kami. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Ada yang sementara dirawat di rumah sakit, seperti orang tua kami Nenek Manuela dirawat di rumah sakit Elim, anak kekasih kami Lovely di rumah sakit Elim, dan Nenek Cika di rumah sakit Elim. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Diberkatilah perawatan mereka sehingga mereka boleh pulih dan kembali ke rumah. Demikian juga yang sementara dalam masa-masa pemulihan, kami berdoa untuk saudara kami Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin, Bonix, Nyonya Rosalina Tarialang, Silo, Nyonya Yeran Tetana, Bapak Petrus Alexander, Bapak Hari, Bapak Wendy, Nenek Naya, Ibu Ande Bumbungan, Bapak Mendilapong Padati. Tuhan senantiasa berkati dan topang, bahkan keluarga yang mendampingi berkati, sehingga boleh bersama-sama menanti kesembuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan Ibu Mandayanti Dusung yang telah melahirkan. Tuhan senantiasa pulihkan supaya boleh merawat anak ini. Juga yang sementara dalam duka cita, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh melaksanakan pemakaman bagi orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan di tengah-tengah jemaat-Mu. Secara khusus pada hari ini kami akan melakukan evaluasi melalui rapat pleno, ibadah-ibadah rumah tangga dan OIG, juga rencana pengucapan syukur tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25. Berkati dan topang sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan di sini kami boleh merefleksikan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa. Secara khusus di Kabupaten Toraja Utara ini berkati. Bahkan juga ya Tuhan, Tuhan siapkan bangsa ini untuk menghadapi pemilu kada dan juga pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 2 tahun ke depan. Juga rencana ya Tuhan, sidang raya PGI yang akan dilaksanakan di Toraja Utara dan Tanah Toraja ini berkati. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan kembali. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Mungkin mengunjungi keluarga, bersama-sama dengan keluarga di dalam acara-acara persiapan rambut tukak, rambut solok berkati topang. Sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga ibadah terakhir sebentar jam 4 kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan dan kerinduan-kerinduan kami.
Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memperdengarkan firman-Nya di tengah-tengah kita, dan juga kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersama-sama mengangkat pelayanan dalam ibadah hari Minggu siang ini. Diucapkan terima kasih. Penekanan dan tambahan warta Minggu tanggal 18 September 2022. Pertama, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan hari ini, Minggu 18 September 2022, setelah ibadah siang ini atau jam 11 WITA. Diharapkan kehadiran semua majelis gereja. Yang kedua, PA Majelis Gereja Jemaat Karambe akan dilaksanakan sekali dalam 1 bulan, dan untuk bulan ini dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 19 September 2022 pukul 17 atau jam 5 sore. Dan nama-nama kelompok PA sudah dibagikan melalui WA Group Majelis Karambe, jadi silakan melihat di WA Group. Yang ketiga, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 19 September 2022 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Novianto Toding STH, diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang berikut, pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 9 siang. Nama-nama anak yang sudah mendaftar untuk dibaptis: pertama, Melviano Tandilino, Fred Grecio Tangkesalulinting, Kevin Agra Basongan, Stefan Tandigau, Joson William Christian Pasombong. Berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe akan mengadakan pencarian dana melalui aksi massa, yaitu baje, yang akan diuangkan di depan gereja. Mohon dukungan dari anggota jemaat semuanya. Yang berikut, jadwal pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 27 September 2022 dapat dilihat dalam warta jemaat. Persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah rumah tangga Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 16 sore. Pemimpin persiapan Penatua Esther STH. Kemudian tambahan warta.
ibadah rumah tangga dan PWGT pada kelompok pelayanan Karambe dilaksanakan pada hari Kamis 22 September 2022 sesuai dengan yang sudah tercantum dalam warta. Demikianlah warta jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, dalam menjalani satu minggu kehidupan, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Dari Mazmur 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian-Mu turun-temurun. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan berharap hanya pada Tuhan saja. Sebab orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amanlah hidup kita bila Yesus Kristus menjadi sandaran kehidupan kita. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh kita nyanyikan pujian. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Bersyukurlah kepada Tuhan.